Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Matius. Matius pasalnya yang ke-24, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya. Pertama-tama dengan penuh kerendahan hati, saya manusia berdosa ini menyapa ketiga pribadi, salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh, Pak Iman Lahagu, Tuhan Yesus Kristus, Jesus Christ, King of the King, Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto, dan mempelainya yang tercantik, terelok di hati Bapa, Malaikat Mary, Ibu Fei Hamdani, Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini menjelaskan dan membawa kita kepada di mana penggenapan daripada zaman akhir. Di bawah perikop bait Allah akan diruntuhkan. Dan kita boleh lihat dalam kenyataan keadaan kita di mana bait Allah adalah gambaran secara fisik yang digambarkan adalah gedung-gedung gereja di mana orang-orang kudus, orang-orang yang adalah gereja itu, bait Roh Kudus tinggal, yang adalah hati-hati kita itu beribadah. Gedung-gedung yang digambarkan ialah bangunan-bangunan fisik di mana orang berkumpul, bersekutu, dan memuji dan memuliakan nama Tuhan di sana. Dan di akhir zaman penggenapan itu telah terjadi, bahwa satu batu pun tidak ada yang berdiri kokoh, semua diruntuhkan. Dan kita boleh lihat saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada saat zaman kita boleh ada pada saat ini, manusia-manusia lebih memfokuskan pembangunan secara fisik, secara infrastruktur. Gereja yang dimaksud ialah bait Allah berdiam. Di manakah bait Allah berdiam? Bukankah tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus? Di mana ruang Maha Kudus itu ada, ialah hati kita sekalian. Dan jika hati kita kotor, kita boleh lihat, misalnya ada hati ya, hati. Saya menggambarkan sebuah ya hati kita. Dan kalau ada ruang-ruang kepahitan, kita masih simpan sampah-sampah, maka sebagian dari hati itu akan menjadi kotor. Dan otomatis yang tinggal di dalam hati itu bukan lagi roh. Roh Kudus itu ada, tetapi ada roh lain, roh daripada si jahat. Ketika kita membuka celah untuk si jahat itu masuk dalam hati kita. Saudara-saudara, gambaran tentang tidak ada satu batu pun bait Allah yang akan diruntuhkan, kita boleh lihat di dalam Matius 21 ayat 12 dan seterusnya. Di zaman dahulu ketika Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini, ia datang dan ia memutar, ia membalikan meja-meja penukar uang yang ada di bait suci pada saat itu. Kita boleh lihat di ayat yang ke-13 ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kita boleh lihat saat-saat ini saudara-saudara, di mana rumah-rumah Tuhan, gereja-gereja yang berdiri saat ini, di mana mereka memuji dan menyembah Tuhan di sana, tetapi sudah tidak ada lagi rohku berdiam di sana. Apalagi mereka yang telah menajiskan bait Roh Kudus itu dengan cairan dalam botol. Dan mereka menyembah Tuhan sebatas fisik, sebatas agar terlihat bagus, wow, suara yang wow, tetapi sebenarnya tidak ada.
Kita boleh lihat di ayatnya yang ke-12, nanti Bapak Ibu boleh baca di sana, bahkan merpati itu gambaran daripada mereka memperjualbelikan di dalam gereja ya, tentang pengurapan. Tidak semua orang diberikan kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Kita boleh belajar bahwa pada zaman ini, dari dulu kita ditipu dengan kita mendapat pengurapan. Seperti kita boleh lihat di dalam pertama, sebentar Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Rasul ya, iya kalau tidak salah Kisah Rasul pasal 19 ayat 20, nanti Bapak Ibu boleh buka dan baca di sana. Di mana ketika Simon melihat rasul-rasul menumpahkan tangan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, lalu ia menawarkan mereka dengan uang. Kita boleh lihat zaman ini tidak ada yang baru di bawah matahari ini, terulang kembali di mana hamba-hamba Tuhan di bait suci, di gereja-gereja gambaran fisik, batu-batu itu, bangunan-bangunan yang telah diruntuhkan di akhir zaman ini, mereka memperjualbelikan pengurapan. Mereka berpikir bahwa Roh Kudus itu bisa dibeli dengan uang. Tidak semua orang mendapat pengurapan kuasa Roh Kudus. Sebab murid-murid pada zaman itu, mereka memberitakan Injil oleh Roh Kudus itu yang berkarya. Bukan mereka, tetapi Roh yang bekerja. Roh Alfa dan Omega, Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Sehingga pada zaman ini, mereka anak-anak Tuhan dibutakan lagi oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, yang rohnya bangkit di zaman akhir ini, menganggap dirinya adalah ahli-ahli teolog, hamba-hamba Tuhan ternama yang pintar dengan roh-roh agamawi mereka. Sehingga mereka memutarbalikan kebenaran, mereka memperjualbalikan pengurapan, dan mereka memasukkan tanda binatang itu bahkan di dalam rumah Tuhan. Bukankah ke depan kita tidak akan lihat lagi di mana tidak ada satu bangunan pun yang akan berdiri, sebab semuanya akan dirintis di bawah kepada satu pemerintahan, satu agama dunia, dan manusia terkecoh, manusia yang menganggap dirinya mereka pintar. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bait Allah, bait Roh Kudus, gambaran hati kita. Manusia itu, gereja itu ialah kita, orang-orangnya. Karena itu di zaman akhir ini, hendaklah jangan lagi kita memperdulikan soal membangun secara infrastruktur fisik daripada bangunan-bangunan yang akan diruntuhkan itu. Tetapi bangunlah jiwa-jiwa jemaat-jemaat Tuhan yang tidak sadar, tertidur dalam kenyamanan dunia ini, yang hidup tetapi rohnya mati oleh berbagai kenikmatan dunia. Karena itu jika kita sekalian anak-anak Tuhan terpanggil bukan untuk menyenangkan dan kita menggembalakan diri kita, kalau memang kita adalah hamba daripada Tuhan, maka mari saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tugas yang diembankan kepada Tuhan Yesus ketika ia naik ke surga, ia katakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukankah kita semua anak-anaknya yang mengaku percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidupnya mencerminkannya, mengundangnya setiap hari dalam karakter kehidupannya. Hati, ruang Maha Kudus itu dalam hati kita, hati yang suci, hati yang dimurnikan dan dibersihkan. Tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi kesombongan di sana. Tetapi jika ada celah, kita buka celah sedikit untuk ruang Maha Kudus, hati kita itu masuk sampah-sampah, maka kita akan terkonfirmasi dengan roh-roh dunia ini, sehingga kita akan menjadi tersesat dan terhilang, karena hati yang putih itu telah menjadi hitam. Saudara-saudara, karena itu muliakanlah Tuhan dengan kehidupan kita, dengan hati kita. Kita boleh menipu manusia dengan bibir mulut kita berkata, engkau baik, aku mengasihimu. Tetapi Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat Tuhan. Engkau yang mengatasnamakan dirimu hamba Tuhan, apapun yang engkau katakan, di gelap dan di terang, semuanya dicatat. Kita
banyak saksi yang menyaksikan, baik daripada malaikat-malaikat Tuhan, Bapa sendiri yang menyaksikan, dan malaikat-malaikat di dalam kegelapan itu. Dan kita ada di dalam pertandingan pada saat ini. Sebab itu bait Allah itu sudah diruntuhkan. Sebab kita sudah ada di zaman ini. Ke depan ini kita akan melihat tidak ada lagi. Boleh kita baca dan kita lihat di dalam pertama Korintus pasal 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Pertama Korintus 6 ayat 19. Bapak Ibu bisa lihat di sana gambaran tentang gereja secara fisik itu telah diruntuhkan. Bukankah di zaman ini Yesus katakan mereka akan menyembah aku bukan lagi di gunung ini tetapi dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi secara fisik di bangunan-bangunan gereja, entah dimanapun, di kamar, dimanapun. Allah itu roh, karena itu sembahlah ia dalam roh dan kebenaran. Bukan secara fisik jasmani, agar kita dipuja-puji oleh manusia. Dan kita mencari perkenanan manusia. Sehingga yang kita lakukan adalah kemunafikan. Ragi, Farisi itu. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini telah dibukakan semuanya oleh ketiga pribadi, bahkan saksi-saksi sorga. Dan kita sudah ada di penghujung zaman ini. Tetapi manusia-manusia ini angkuh hati, tidak mau mendengar. Mereka mengeraskan telinga, hati mereka mendengar. Lalu mereka pura-pura keluar, mendengar kiri dan keluar telinga kanan. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh lihat di dalam Matius 21 ayatnya yang ke-12. Matius 21 ayatnya yang ke-12. Yang tadi saya sudah singgung di awal, di mana bangku-bangku pedagang merpati di sana digambarkan bahwa sudah tidak ada lagi Roh Kudus, di mana di dalam bangunan-bangunan secara fisik itu hamba-hamba Tuhan yang telah terlanjur menerima cairan dalam, sudah tidak ada lagi Roh Kudus di sana, Bapak Ibu. Kita boleh lihat di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ketiga. Sebentar Bapak Ibu. Iya, saya minta maaf Bapak Ibu. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia karena mereka adalah makhluk fana. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Saya sudah pernah bersaksi dan bahkan berulang-ulang saya katakan saya tidak percaya. Saya ini berkeras kepala untuk saya mau lihat dengan mata saya sendiri. Dan saya melihat bahwa yang bertahta sekarang adalah serigala. Serigala-serigala yang berbulu domba. Hati-hatilah kita, anak-anak Tuhan. Sebab malaikat kegelapan itu dia menyamar menjadi malaikat-malaikat terang. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka memakai nama Yesus. Mereka menyembuhkan orang sakit. Dan bahkan mereka melakukan mujizat-mujizat. Tetapi marilah kita pekah dan kita uji setiap roh. Anak-anak Tuhan yang telah dipanggil percaya akan kesaksian surga dengan iman kepada ketiga pribadi Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini dalam wadah Aditya Nugrahanto. Jangan lagi kita tergoda oleh pengajaran-pengajaran 666 karena kita tidak tahu bahwa ada spirit-spirit di dalamnya yang kadang manifestasi roh membuat kita ragu
kadang membuat kita lain-lain ya. Jadi pekahlah dengan segala sesuatu. Kalau kita sudah mengikuti ketiga pribadi, maka kita mengikuti pengajaran-pengajaran yang seroh. Karena roh-roh daripada kuasa kegelapan ini telah memakai orang-orang dunia, hamba-hamba Tuhan. Kita boleh lihat saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada ini ya, saya sukanya menggambar ya untuk menjelaskan lebih ini kepada kita ya. Mengapa? Ya, pengalaman ya, kemarin mohon maaf agak panjang sedikit. Saya diperhadapkan dengan hamba-hamba Tuhan dari beberapa gereja dan bahkan saya hanya diam. Dan mereka memaksa saya untuk menyangkal iman saya, Bapak Ibu. Mereka, wow, luar biasa. Iblis ini ya, mereka memakai orang-orang ternama, hamba-hamba dunia. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau bukan Tuhan, kita juga sudah tersesat oleh pengajaran-pengajaran yang hanya menyenangkan telinga. Mari saudara-saudara, kita disayangi dan dikasihi oleh Tuhan. Ia tidak memandang kita dari latar belakang apapun kita. Engkau hamba Tuhan, engkau domba. Mari kita sadar. Pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan pada saat detik-detik terakhir ini untuk engkau menyadarkan jiwa-jiwa, membangunkan roh-roh yang tertidur untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Selagi ia masih berkenan untuk ditemui. Karena waktunya tidak lagi bisa. Kita meraung-raung, kita menangis-nangis, tidak bisa lagi. Karena waktu Tuhan sudah tidak ada lagi. Ia masih memberikan kesempatan kepada kita dalam tanda pertobatan kepada kita sekalian. Kita boleh lihat saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka mengikutinya kemana saja. Dan ketika mereka, ia terangkat ke surga, pencurahan Roh Kudus itu kepada mereka dan mereka pergi memberitakan Injil, firman Tuhan itu. Dan kita lihat bahwa pengajaran-pengajaran tidak ada lagi Injil mula-mula itu ya, tetapi kebanyakan ialah pengajaran-pengajaran yang kita tanpa sadar, kita boleh lihat bahwa mengajarkan manusia untuk menyembah Mamon dan Tuhan. Tidak lagi Tuhan, tetapi mereka dua itu, firman menyembah Tuhan dan Mamon. Sehingga kenapa Tuhan memutarbalikkan meja-meja penjual di bait Allah itu? Karena di dalam rumah Tuhan itu mereka memperjualbelikan setiap segala kejahatan yang dilakukan di sana. Bahkan cairan botol yang ada di dalam cairan bukan di dalam rumah bait Allah. Dan Tuhan sangat jijik. Sebab cairan iblis yang najis itu dibawa masuk ke dalam rumah. Sehingga si pembinasa keji itu sudah ada berdiri di bait Allah. Di mana? Di bait Allah. Tubuhmu. Karena kalian telah menerima cairan dalam COVID-19 itu. Mengapa? Pada waktunya Tuhan akan katakan, semua terbuka di sana. Semua orang akan diadili sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tanya Tuhan dulu, saudara-saudara. Apa yang engkau mau lakukan? Tanya Tuhan. Ya, kita semua adalah bagian daripada itu. Selama ini, kalau bukan Tuhan, Raja di atas segala raja itu yang datang melepaskan kita daripada gereja-gereja Romawi ini, maka kita juga akan tercontol di dalamnya. Kita telah dilepaskan dan dibebaskan hanya karena belas kasihan Tuhan. Dan pada saat kita boleh lihat di mana Tuhan Yesus terangkat ke sorga, murid-muridnya mati dengan cara apa? Ada yang Andreas digantung terbalik, Simon Petrus, dan lain-lain. Kenapa? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ketika Yesus ada dengan mereka, mereka ragu-ragu. Mereka masih ragu-ragu, saudara. Sehingga ketika Tuhan Yesus tidak ada lagi, mereka harus bayar harga. Begitupun anak-anak Tuhan yang ada pada saat ini, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah terlanjur menerima cairan yang merusak bait Allah. Bait Allah, bait Roh Kudus berdiam ialah hatimu.
Bukankah engkau diciptakan segambar dan serupa denganku? DNA-ku telah dinodai oleh darah kambing, darah domba hitam itu. Bertobatlah sungguh-sungguh, bertobatlah sungguh-sungguh, dan jangan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah rasul-rasul yang tidak menyayangkan nyawanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah kita belajar mengikuti Yesus daripada zaman dahulu sampai zaman sekarang? Rasul-rasulnya, bahkan Paulus dan lain-lain, dipenjara, diperhadapkan di mahkamah agama dan lain-lain. Lalu kenapa anak-anak Tuhan yang mengikuti Tuhan secara radikal dikatakan sesat? Karena zamannya ini sudah terulang kembali. Kita ada di zaman yang dulu itu sudah terulang kembali, di mana kebenaran itu ditolak mentah-mentah dan kejahatan itu diterima oleh banyak orang. Jalan yang lebar itu diikuti oleh berbagai macam manusia, dan mereka tidak tahu bahwa ujungnya adalah api. Bukankah Yesus ditolak dengan murid-muridnya, ada bersama-sama dengan dia, tetapi ia mengenal hati-hati mereka. Mereka ragu-ragu, mereka mau melihat dulu baru percaya. Ya begitu, karena anak-anak Tuhan pada zaman ini, mereka ya tidak bisa dipaksakan, masing-masing punya iman dan kepercayaan. Ada yang ditentukan untuk ditawan, ada yang ditentukan untuk mati martir, ada yang ditentukan untuk yang lain dan lain sebagainya. Karena itu Tuhan mengasihi kita sekalian, anak-anak Tuhan. Kita adalah bait Allah. Kuduskanlah hati-hati kita. Jika ada ruang-ruang sampah, iri hati, kepahitan, kedengkian, tinggi hati, apapun yang masih kita simpan, kekecewaan, ayo, buang itu dalam ruang-ruang hati kita, lepaskan itu. Biarlah kita undang Roh Kudus hadir dan bertahta di dalam bait kudusnya, di dalam hati kita. Dan biarlah ia yang memimpin kita. Jangan kita kotori hati kita, sehingga kita tidak tahu bahwa ada penyusup yang akan masuk ke dalam ruang hati kita. Kalau hati kita kotor, Bapak Ibu. Hati, karena dari hati terpancar kehidupan. Hati itu adalah ruang Maha Kudus itu. Ketika hati kita bersih, ya maka kata-kata juga kita akan bersih. Dan pada saat zaman yang akan terulang, mereka akan bayar harga mati martir. Iman-iman Thomas yang mau melihat baru percaya, ya silakan. Mau melihat baru percaya. Hamba Tuhan yang mengajarkan tentang anak-anak Tuhan tidak akan mengalami masa tribulasi, mereka tidak akan menerima penderitaan, tetapi mereka akan terangkat dengan Tuhan Yesus yang datang di awan-awan. Ya, itu iman kalian. Tetapi kalian akan ditipu oleh Lucifer yang akan segera memerintah ketika paus di Vatikan itu yang mereka sedang membaca mantra setiap saat untuk Carlos di peti kaca untuk dia bangun, tetapi belum waktu karena Bapak belum orang-orang kudusnya masih ada di muka bumi ini. Ketika antikris itu berkuasa penuh, tidak ada lagi bait itu tersusun rapi di antara satu batu pun tidak ada. Masa itu ngeri, saudara. Inilah kesempatanmu. Inilah kesempatanmu. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ia mau membawa kita untuk ada bersama dengannya. Jika engkau memiliki iman Thomas, mau melihat dulu baru percaya. Di manakah imanmu? Bukankah Tuhan katakan bahwa adakah iman ketika ia datang kedua kali? Dapatkah iman ada di bumi di antara anak-anaknya? Kalau kita mau melihat dulu baru percaya, sudah terlambat, sudah terjadi. Ya, kalau sudah terjadi, kita tidak bisa lagi. Penyesalan itu yang ada kita dapat ratap tangis kertakan gigi yang dalam. Sebab saya melihat penyiksaan yang dilakukan oleh malaikat-malaikat beribu-ribu malaikat itu ya. Malaikat kegelapan yang bersayap hitam semuanya itu dengan pedang yang panjang. Mereka menyiksa orang-orang itu, mereka masukkan di dalam moleng, mereka menusuk, mereka menyiksa sebagaimana buruk yang belum pernah terjadi. Betapa ngerinya ada di dalam masa antikris itu. Tetapi jangan takut, karena kita sendiri yang memilih jalan kita. Kalau kita ada di masa itu, Tuhan memberi kita kehendak bebas.
Bukan karena kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, tetapi karena kita sendiri, keegoisan kita, kebebalan hati kita, sehingga kita angkuh jasmani dan rohani. Kita masuk di masa itu. Janganlah pernah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Belajarlah dari murid-muridnya yang mati disalib terbalik. Ada yang digantung, ada yang dipenggal kepala, dan lain-lain. Itu akan terjadi ke depan, saudara-saudara. Dan hamba-hamba Tuhan, marilah kita tarik setiap perkataan-perkataan kita yang menyesatkan jemaat tentang tanda bilangan dalam botol 19 itu. Sehingga jemaat banyak yang pergi untuk menerimanya. Dan mereka katakan, belum. Itu nanti ditanamkan itu chip. Nanti chipnya itu bukan di dalam cairan itu. Saudara-saudara, kalau kita, mari kita pekahlah. Anak-anak Tuhan, itu terjadi chip itu di beberapa negara. Ya, itu cara iblis untuk mengelabui kita anak-anaknya. Sehingga kita berpikir bahwa oh masih lama, oh masih jauh, oh tidak. Anak-anak Tuhan akan diangkat dulu. Baru masa kesengsaraan itu akan di bumi. Tidak. Tuhan Yesus saja disalib, mati, menderita. Bayangkan anak Allah sendiri. Bagaimana dengan pengikut-pengikutnya? Apa kamu enak-enak saja baru masuk surga? Oh tidak. Harus bayar harga. Tidak bisa bilang percaya. Ya, saya percaya Tuhan. Saya percaya dan masuk surga. Tidak. Saudara-saudara, kita harus tangkal diri, pikul salib kita masing-masing. Ya, saya tidak tahu salib Ibu Mulyati seperti apa, Ibu Ayu seperti apa, Ibu Anastasia seperti apa. Tetapi jangan takut sebab Tuhan Yesus jauh menderita. Tuhan Yesus, kayu yang ia pikul beratnya, wow, kita tidak mampu Bapak Ibu. Karena itu, apapun yang kita hadapi, marilah sadar dan berjaga-jagalah, bersihkan bait Allah, yang kita ini bait Allah, bait Roh Kudus, di mana pada saat ini kita bisa menyembah Tuhan, dimanapun, di rumah, di dalam kamar, dimanapun, secara roh dan kebenaran. Sebab Tuhan itu roh, karena itu sembahlah ia dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah Tuhan Yesus menolong kita anak-anaknya untuk membersihkan bait Allah, bait Roh Kudus, hati-hati kita, dan mengundang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, supaya hidup kita mencerminkan Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Sebab pengurapan itu terjadi bukan saja 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 malam, 3 malam, tidak. Ketika kita mau menerima pengurapan Roh Kudus, baptisan air itu dilakukan oleh manusia, dan baptisan api itu oleh Allah. Roh Kudus itu baptisan api, dan selanjutnya itu kita dipanggang di api. Pengurapan itu tidak terjadi 1 hari, 2 hari, kita sekolah teologi, S1, S2, S3, lalu kita bisa berkhotbah ini dan itu. Tidak, saudara. Pengurapan itu berasal daripada Tuhan, bukan dari ilmu pengetahuanmu, tentang agamamu, tentang teologmu. Tidak. Pengurapan itu berasal daripada Tuhan. Karena itu Roh Kudus tidak bisa diperjualbalikan. Karena itu tidak bisa ditukar dengan mamon. Sehingga engkau katakan bahwa engkau harus menyiapkan uang banyak-banyak supaya engkau bisa sekolah ini, tinggi ini, dan baru engkau bisa membawa Tuhan membawamu dalam proses kehidupanmu untuk membuat engkau serupa dengannya, segambar dengannya. Karena kita adalah gambarannya, milik kepunyaannya. Karena itu karakter-karakter kita yang bebal ini, ketika kita taruh di dunia ini, dibuang. Di dunia ini yang iblis sudah dibuang berjuta-juta tahun ada di dunia ini. Untuk karakter-karakter itu dibuang dan dihancurkan. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukalah hati, terimalah Tuhan Yesus, undang dia hadir secara pribadi. Tuhan Yesus, aku mau mengundang engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Undanglah Yesus, saudara. Apapun agamamu, apapun sukumu, apapun negaramu. Sebab kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Semua diciptakan segambar dan serupa dengannya. Satu. Biarlah Tuhan Yesus memampukan kita, anak-anaknya, untuk jangan takut, teruslah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pancaran daripada bait Allah itu, biarlah membawa jiwa-jiwa datang dan bertobat di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya.